Ibu, kapan-kapan kita field trip ke Inggris ya? Wih, Masya Allah, lewat virtual ya. Nanti Pak Irfan carikan video Inggris. Kita akan jalan-jalan field trip ke Inggris. Jepang apa utara, Bu? Oke, ya. Nanti kita akan lanjutkan ngobrolnya lagi, ya. Nanti kita akan ngobrol banyak. Kalian akan ngobrol dengan Bu Indah. Tapi sebelumnya kalian akan ngobrol dulu dengan Pak Umar. Nah, kira-kira Pak Umar akan menjelaskan tentang apa nih, ya? Jadi silahkan simak dulu penjelasan dari Pak Umar. Sebelum nanti setelah Pak Umar kita akan ngobrol lagi. Oke, siap, Imagnum? Siap. Halo, siap Imagnum? Siap. Mana semangatnya? Siap? Siap. Gitu dong, jangan siap. Apa katanya siap tapi siap? Tidak bersemangat itu. Siap? Siap. Siap. Coba mana semangatnya? Siap? Siap. Nah, gitu. Yuk kita panggilkan Pak Umar, silahkan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan pelajaran. Pak Umar ingin kalian membebaskan karya kalian dan buatnya juga boleh kolaborasi dengan orang tua ya, atau dengan kakak, adik atau siapapun yang ada di rumah. Dan ini tidak disediakan learning kitnya, oke? Omar ulangi lagi, tidak ada learning kit untuk pameran art kali ini ya. Gunakan bahan-bahan yang ada di rumah, tentunya berarti tiap orang akan berbeda hasil karyanya. Oke, untuk video stop motion atau film durasinya maksimal 3 menit, oke? Maksimal 3 menit. Nanti bentuk pamerannya akan Pak Umar share dalam G-Set ya, akan di G-Set nanti tanggal 15 Desember ya. Oke, pamerannya akan berlangsung 15 Desember. Di G-Set itu nanti ada foto-foto karya kalian, oke, mau 2 dimensi atau 3 dimensi, dan ada video penampakan karyanya juga. Nah, ini bisa dilihat oleh kelas 4, kelas 5, kelas 6, ibu dan bapak guru serta orang tua kalian dari berbagai macam level juga bisa lihat ya. Jadi buatlah karya ini semaksimal mungkin. Oke. Nah, kalian mau minta bantuan siapapun nggak apa-apa, boleh ya, bebas ya. Jangan jangan dibatasi, Pak, saya harus apa, itu terserah kalian. Oke. Kemudian untuk proses berkaryanya tidak perlu dipublikasikan karena nanti akan semakin banyak di G-Set-nya. Jadi foto hasil akhirnya saja ya, hasil akhir karyanya saja, nggak perlu dengan prosesnya. Oke, nah itu. Lalu ini masuk penilaian rapot enggak, Pak? Oh tidak ya, karena ini kan tidak mengikuti pelajaran art yang ada di sekolah. Ini dibebaskan saja. Oke. Nah, kemudian diharapkan nanti ketika pas hari H, ketika Pak Umar share, nanti kalian gunakan akun pribadi kalian ya. Khawatirnya takutnya hanya bisa diakses oleh akun CM saja ya. Jadi kalian bukannya menggunakan akun pribadi ya, tapi mudah-mudahan bisa dengan akun yang umum juga, mudah-mudahan ya. Situ. Terus untuk besarnya karya, Pak, gambarnya besarnya segimana itu terserah kalian ya. Terus kalau mau buat prakarya boleh, besarnya juga terserah kalian, mau besar mau kecil itu nggak jadi masalah bagi Pak Umar ya. Terus untuk stop motion atau video, Pak Umar tekankan jangan lebih dari 3 menit ya, jangan lebih dari 3 menit karena nanti kalau terlalu panjang kasihan yang lainnya, durasinya nanti akan lama. Oke, paling telat tanggal 7 hari Senin
Senin depan kumpulkan ke Pak Omar, karena lewat dari tanggal itu, tanggal 8-nya sudah Pak Omar akan membuat G-setnya, Pak Omar sudah buat, tinggal Pak Omar masukkan dan Pak Omar akan membuat videonya ya. Jadi jangan lebih dari tanggal 7, maksimal tanggal 7 hari Senin sudah harus dikumpulkan. Lewat dari itu, mohon maaf, berarti dianggap tidak mengikuti, tapi Pak Omar harap kalian semua mengikuti ya. Itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar atau raise hand dulu ya. Ada fiturnya kan tuh, ada raise hand. Oke. Itu. Pak, Nah, iya. kalau Halo, Mas Tia. kalau gambarnya pakai digital art boleh nggak? Boleh. Gambarnya boleh pakai digital art, boleh kalian edit di HP, di laptop, menggunakan aplikasi manapun boleh ya. Oke, silahkan. Jadi Pak Omar sangat membebaskan untuk karya ini ya. Boleh. Oke, ada lagi. Kolom komentar, tapi kok komentarnya ditutup? Komentarnya ditutup? Enggak, ini bisa kok. Blokir gimana? Oh iya, chat isn't available at this time. Oh iya, Pak Irfan, ini kolom chatnya tidak bisa diketik, Pak Irfan. Halo, Ibu, Bapak Guru. Sengaja Pak Umar. Jadi Udah Pak. kalau yang mau bertanya. Oh itu bisa tuh. Silakan. Pak jadi pakai akun ini. Ya. Nggak bisa Oke, sekarang. Pak Umar sengaja. Jadi kalau yang mau nggak bisa ya? silakan langsung berbicara saja, tidak di kolom chat. Gitu. Siap. Oke. Jadi itu sengaja ya. Jadi jangan ketik di kolom komentar, biar kalian berbicara langsung saja. Oke, boleh. Oh Pak, kenapa kalau yang video? Jadi tadi pertanyaan yang terakhir itu boleh nggak? Apa? Bapak kalau nggak ada Halo, Akmal. kenapa kalau yang stop motion atau video nggak boleh lebih dari 3 menit? Oke. Kenapa kalau stop motion atau video tidak boleh lebih dari 3 menit? Karena Akmal, ini durasinya nanti akan lama ya. Jadi dalam video ini nanti akan Omar satukan kelas 4 seluruhnya disatukan. Nah, kebayang kalau misalnya semua kelas 4 mengumpulkan video dan itu lebih dari 3 menit, nanti butuh berapa jam gitu ya. Nanti kan kalian membukanya juga kan akan menggunakan kuota apa? Halo Akmal? Kalau misalnya 3 menit lebih 1 detik? Ya maksimal 3 menit. So, boleh lah Akmal mau lebih 1 detik boleh ya. Maksimal kan 3 menit aja, tanggung atau Akmal ya. Akmal sudah bisa bikin stop motion? Alhamdulillah tuh. Ternyata wah, ini banyak bakat-bakat yang terpendam ya Ibu dan Bapak Guru, anak-anak nanti sudah bisa bikin stop motion. Bagus. Boleh ya. Ini kan zaman sudah sangat canggih sekarang. Nah, kalian akses menggunakan teknologi juga sudah semakin luas. Oke. Jadi Pak Omar, karena atas dasar pertimbangan itu juga, Pak Omar sangat membebaskan kalian dalam hal berkarya. Oke. Semakin kalian unik, semakin bagus ya. Tidak perlu sama dengan orang lain. Oke, karena kreativitas tiap orang itu berbeda-beda. Kalian buatlah sekreatif mungkin saja. Oke. Bagus ya Akmal ya. Pak. Kalau sudah bisa pakai stop motion mah enggak? Alhamdulillah. Pak. Iya. Nanti videonya dikirim kemana? Untuk video kirimkan ke Classroom, oke, ke Classroom. Atau kalau susah nanti Pak Umar akan ngetik alamat email Pak Umar ya. Kalian ada kan ya alamat email Pak Umar? Coba kalian buka Classroom, di situ cari nama Pak Umar, Sofyan Alamudi di situ.
Ya, nah kirim aja ke email Pak Umar kalau susah ya. Bapak, di classroom yang kelas 5 atau classroom yang kelas 4? Hah? Kan kata Bapak Ya kelas 4, Akma. Oh, Iya. Kan Akma kelas 4. Iya. Di classroom art club level 4 ya. Gitu, siap. Nah, Omar harapkan ini kecil ya. Halo, halo, halo. Bentar. Tes sudah besar kedengaran Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang boleh nggak Pak bikin tie-dye? Iya. Akma. Nanti Pak Umar coba cek, barangkali mungkin Akma kirim undangannya yang level 5 ya. Kayaknya ya. Saat nanti Pak Umar akan kirim lagi via WA aja ya, Akma. Ya. Sip kayak kemarin. Nah, untuk pameran art kali ini mudah-mudahan ini menjadi ajang surprise untuk akhir tahun 2020 ya. Jadi ini pameran Mending aja sebagai penutup pameran aja Pak namanya, mending ajang pameran atau ajang bakar? Oh enggak, nama pamerannya adalah virtual exhibition. Jadi pameran virtual cendekia muda ya. Nah, ini menjadi pameran penutup di tahun 2020. Gimana? Ada pertanyaan Pak? Boleh tanya nggak? Apa? Halo, nggak kedengeran, Diandra? Bikin tie-dye. Boleh bikin tie-dye. Bapak. Iya. Misal ini tuh kan ngegambarnya boleh pakai spidol. Boleh. Bukan cuma gambar ya. Jadi apa saja boleh. Jadi jangan terpatok dengan gambar. Kalau kalian mau membuat prakarya boleh, membuat video boleh. Oke. Siap ya. Ada lagi? Bapak, nanti boleh nggak kalau nanti karya tuh kayak box pas dibuka tutupnya tuh langsung ada rukun Islam gitu. Jadi Boleh. box langsung kebuka semuanya gitu. Boleh. Oke, boleh sekali kalau kalian mau bikin box kayak gitu boleh sekali. Nah, namun Pak Omar perlu ingatkan ini tidak disediakan learning kitnya ya. Jadi kalau ada orang tua yang bertanya, nah learning kitnya mana untuk membuat pameran? Kalian jawab begitu ya. Untuk pameran kali ini tidak disediakan learning kit karena tidak menjadi bagian dari pelajaran. Oke. Jadi tidak ada learning kitnya. Silahkan kalian gunakan sendiri yang ada di rumah. Halo. Begitu. Iya, halo. Askia Aulia. Kalau sudah jadi di foto atau di video Pak? Kalau sudah jadi di foto bagi karya gambar atau prakarya di foto saja. Tapi kalau bentuk karyanya video berarti yang dikirim video. Pak, Iya. nanti pakai email sendiri atau pakai email CM? Email CM saja ya. Oke. Email CM kan sudah dibagi semua pakai email CM. Silahkan dimanfaatkan. Bapak kalau gambarannya ada tulisan sama tulisannya bahasa Inggris boleh? Boleh bahasa Inggris, jangankan bahasa Inggris ya, mau bahasa apapun boleh selagi artinya memang baik ya.
Gunakan bahasa apapun, bahasa emang ngerti itu bahasa Korea ya nggak apa-apa asal selagi artinya baik ya. Bahasa Rusia. Bahasa Rusia ya. Kalau ingin menggunakan bahasa asing, pastikan kalian satu memahami bahasa itu dan otomatis kalian tahu artinya apa ya. Artinya kan kita nggak tahu kalau belum paham bahasanya, kita nggak tahu ini artinya baik atau buruk. Nah, oke. Jadi Pak, disuruh gambar apa aku baru masuk? Oke, Fadil. Jadi pamerannya bukan cuma sekedar gambar, Fadil, ya. Bisa prakarya 2 dimensi, 3 dimensi itu boleh. Atau kalau Fadil ingin membuat video boleh, ya. Kalau video maksimal 3 menit, oke. Nah, kalau gambar atau prakarya itu cukup kirimkan fotonya saja. Bebas, maksudnya gimana sih? Bebas, iya bebas. Kan biasanya kayak ada temanya gitu, Mekah, kayak apa gitu. Ah, iya. Bebas. Ya, oke, Fadil. Untuk pameran kali ini tidak masuk ke pelajaran ya. Jadi ini sangat dibebaskan sekali, temanya mau apa itu terserah Fadil ya. Bebas aja, nggak apa-apa. Dan ini tidak masuk pelajaran. Dan tidak ada learning kitnya berarti ya kalau ini mah. Silahkan gunakan peralatan yang ada di rumah. Begitu. Pak, Iya. kalau ini emangnya berapa orang Pak yang ikut? Oke. Yang ikut Pak Umar belum tahu karena kan batas akhir pengumpulan sampai hari Senin ya. Pak Umar harapkan semua level 4 ini ikut gitu. Ya. Semua level 4 ini Pak Umar harapkan ikut. Ya. Oke, Pak Umar. Oh, ya Bu Winda. Sepertinya sudah Gimana, jelas ya Bu? informasinya ya, Imagnum ya. Nah, alhamdulillah. Jika masih ada yang belum paham dengan instruksi yang disampaikan Pak Umar, kalian boleh langsung WhatsApp ke Pak Umar ya, tanyakan Pak Umar, saya masih belum mengerti, boleh jelaskan lagi. Jadi tidak dibahas di sini, karena kalau misalnya harus dibahas satu-satu di sini, nanti yang ada waktu kita habis. Sedangkan ada yang harus dibahas oleh Bu Winda sekarang ya. Jadi kalau Akmal tadi misalnya masih belum jelas informasinya, Akmal boleh japri ke Pak Umar ya. Tidak hanya Akmal, tadi beberapa ada yang mengangkat tangan dan belum sempat dijawab oleh Pak Umar, boleh langsung japri ke Pak Umarnya. Pak Umar insya Allah nanti akan menjelaskan kembali ya Pak Umar ya. Iya, siap Bu. Oh iya betul. Nah, jadi silakan WA saja Pak Umar langsung ya. Betul. Jadi kalian jika ada sesuatu yang belum paham, apapun itu ya, tidak hanya pelajaran art, tidak hanya tentang pameran virtual ini, tapi semuanya, semua pelajaran yang kalian merasa saya belum paham nih, jangan sungkan, jangan takut untuk langsung bertanya ke gurunya. Kalian boleh telepon, boleh WA. Jadi manfaatkan fasilitas yang kalian punya di rumah ya. Jadi kalau bingung itu jangan hanya mendem sendiri aja bingung, nanti nggak akan dapat solusi. Kalian harus bertanya. Caranya seperti itu, kalian bisa langsung menanyakan ke guru yang bersangkutan. Oke, terima kasih Pak Umar, cepat sehat ya. Jadi Pak Umar ini sebetulnya bukan sedang di negeri yang dingin cuacanya ya, tapi Pak Umar sedang kurang enak badan ya Pak Umar ya. Jadi bukan di kutub utara Bu? Enggak, bukan di kutub utara, tapi Pak Umar sedang tidak enak badan. Jadi Pak Umar hari ini WFH, work from home, akhirnya jadi gitu, digelibet-gelibet lehernya supaya tidak merasa kedinginan. Cepat sehat Pak Umar supaya bisa ke sekolah lagi, supaya bisa bertemu lagi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Terima kasih. Amin. Okay. Amin. Ya, hatur nuhun. Pak Umar barangkali mau live boleh atau mau menunggu di sini juga boleh. Oke, nah sekarang kita lanjut. Kira-kira dengan Bu Winda akan membahas tentang apa ya? Ada yang bisa menebak? Jika dengan tampilan seperti ini, ini sudah terlihat di kalian belum presentingnya? Tentang prinsip maklum. Tentang apa? Tentang persahabatan, Masya Allah. Terus hubungannya apa dengan
semua yang sudah kalian lalui dari minggu lalu. Kalian mengisi G-form, kalian harus menulis tentang apa kelebihan kekurangan kalian. Hubungannya apa dengan tema kita sekarang ini? Ada yang bisa menebak? Oh, tahu Bu. Apa Sama Akmal? yang sesuai belum. Hah? Bisa makan kado. Coba Atifah yang keras. My friends in Magnum. Iya, itu tema kita sekarang, my friends in Magnum. Terus hubungannya apa dengan G-form kalian kemarin-kemarin? Dicariin Bu itunya teman yang sesuai yang kado. Jadi dicarikan teman yang sesuai untuk Akmal gitu ya. Akmal ini cocoknya berteman dengan siapa gitu. Bu Indah jadi kayak biro jodoh dong kalau kayak gitu ya. Ini dijodohkan dengan ini. Enggak ya, bukan seperti itu. Oke, boleh di next Pak Irfan. Nah, kemarin nih di G-form yang kalian isi ada salah satu pertanyaan tentang apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu. Ini adalah about me. Jadi kalian harus lebih mengenali diri sendiri. Kalian itu seperti apa sih orangnya? Kelebihannya apa sih? Terus kekurangannya apa sih? Ini akan menjadi bekal untuk kalian pada saat ingin membentuk suatu pertemanan dengan seseorang. Kita harus tahu dulu kelebihan kita apa. Kita bisa masuk ke komunitas apa nih dengan kelebihan yang kita punya. Misal nih, kemarin Bu Ina sempat baca, ada yang kelebihannya aku jago main bola. Berarti gak mungkin nih orang yang jago main bola ini bergabung di komunitas yang jago berpuisi misalnya, nanti tidak akan nyambung pertemanannya. Nah, biasanya pertemanan itu dibangun awalnya dengan sesuatu yang sama, sesuatu yang memiliki hobi yang sama. Makanya nanti pada saat ngobrol, pada saat bertemu itu akan lebih nyambung. Nah, sekarang Bu Ina mau tanya ke kalian, coba siapa yang bisa menjelaskan tentang about me-nya? Ada yang mau? Kalian jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kalian supaya teman-teman yang lain tahu nih, oh aku tuh kelebihannya begini loh, aku tuh kekurangannya begini. Ada yang mau mencoba? Kenapa arah geleng-geleng? Enggak. Oh, Atifah boleh. Atifah dari tadi angkat tangan tapi nggak di ini ya, susah. Atifah kayaknya Atifah harus update dulu Gmeet-nya jadi bisa raise hand nanti. Ya. Yuk coba Atifah. Kelebihan Atifah itu apa sih? Kelebihan saya dapat menghafal dengan cepat, tapi terkadang saya tidak teliti. Oke, kelebihan Atifah tadi dapat apa dengan cepat? Menghafal dengan cepat. Oh, dapat menghafal dengan cepat. Ih, Masya Allah ya, menghafal itu susah. Bu Indah paling gak suka menghafal. Tapi Atifah kelebihannya adalah dapat menghafal dengan cepat. Tapi kekurangannya tadi Atifah ini Kurang teliti. kurang teliti. Nah, kira-kira nih kalau Atifah punya sifat seperti ini, cocoknya berteman dengan orang yang seperti apa? Cengeng. Cengeng. Kenapa jadi cengeng? Tadi kan Yang Atifah teliti. punya kelebihannya itu menghafalnya cepat, tapi kekurangan Atifah adalah Atifah kurang teliti. Berarti teman yang cocok untuk Atifah seperti apa? Yang seperti apa? Yang teliti. Yang teliti supaya apa? Ibu pindah ke Akmal aja Bu. Udah tadi Akmal ngomong Bu. Ibu Indah masih tanya ke Atifah. Harus berteman dengan yang teliti. Kenapa? Kenapa bertemannya dengan yang teliti? Gak tahu. Supaya Ibu tadi yang ngomong teliti itu Akmal. Oh, Akmal, kirain Atifah. Coba Akmal, kenapa Akmal harus tanggung jawab dengan jawaban Akmal? Siapa atuh? Gak ada? Oke lah, nggak apa-apa. Bu Indah sekarang mau tanya ke kalian. Tadi kan Atifah itu kelebihannya dia mudah menghafal, tapi kekurangannya adalah kurang teliti. Nah, tadi ada yang bilang kalau sifat Atifah ini bagusnya berteman dengan orang yang teliti. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Supaya siapa itu yang menjawab? Oh, oke. Coba Kay, supaya apa? Supaya Atifah bisa lebih teliti. Supaya Atifah bisa lebih teliti. Betul. Nah, itu adalah salah satu fungsi teman. Jadi kalian ini berteman bukan hanya untuk sekedar senang-senang, bukan hanya sekedar yuk misalkan laki-laki nih yang suka main games mabar misalnya,
mainnya sama-sama yang main games PUBG misalnya, atau yang satunya lagi main Among Us, itu yang menjadi alasan kalian berteman, tapi tidak ada sesuatu yang membuat kalian menjadi lebih baik. Nah, fungsi teman yang baik adalah yang mampu mengajak kalian menjadi orang yang jauh lebih baik. Contoh tadi Atifah, kekurangan Atifah kurang teliti. Harusnya Atifah punya teman yang orangnya teliti banget, jadi bisa mengingatkan Atifah pada saat Atifah lupa. Begitu, itu hubungannya ya. Oke, Seperti malam sama lain. kenapa? Seperti satu sama lain yang melengkapi jika ada yang kurang. Bu Ina kurang jelas Atifah, suaranya coba ulangi Atifah. Seperti Satu sama lain yang melengkapi temannya jika lupa. iya betul, jadi harus saling melengkapi satu sama lain berteman itu. Jadi misalnya tadi Atifah kekurangannya tidak teliti, Bu, ada temannya suaranya, Bu. teliti, nanti bisa Ada saling suaranya. mengingatkan, saling Gak ada suaranya. Ada suara. Gak ada suara. Sekarang masih tidak ada suara. Oh, udah ada, Bu. Udah ada. Oke, udah. Nah, sekarang tadi kan Bu Indah bertanya tentang about me. Sekarang Bu Indah tanya lagi, what is friend? Coba, menurut kalian teman itu apa sih? Bu Indah nggak mau dengar Akmal udah sering. Siapa yang angkat tangan coba? Angkat tangan. Akmal, bukan Bu Indah memutus kesempatan Akmal ya. Nasya. Saling mengingatkan hal-hal yang baik. Teman itu adalah orang yang saling mengingatkan hal-hal yang baik. Oke, good, jawaban yang keren. Ada lagi? Apa sih arti teman untuk kalian? Kalian punya teman nggak? Mirza. Mirza, menurut Mirza teman itu apa? Menemani waktu lagi sendiri ya. Ah, oh, menemani pada saat kita sendiri. Oke, itu juga bagus. Ada lagi? Faras. Yang bisa diajak main. Yang bisa diajak main. Oh iya ya, laki-laki rata-rata begitu ya. Alasan bertemannya yang mainnya sama, suka main futsal, yuk temenan. Terus yang suka main ini, yuk temenan. Tapi biasanya nih kalau perempuan tidak semudah itu. Yuk main FF yuk. Iya, kalau laki-laki nih biasanya yang Bu Ina tahu ya, laki-laki asal punya hobi yang sama, udah jalan jadi teman. Tapi kalau perempuan dilihat dulu, ih dia orangnya gimana ya? Terus, ih dia sukanya apa ya? Ih dia sukanya warna apa ya? Terus misalnya sekarang lagi booming tentang K-pop misalnya, kalian wah heboh segala macam. Aku mah nggak bisa gaul sama yang K-pop. Aku kan nggak suka K-pop. Jadi perempuan itu biasanya lebih milih-milih untuk berteman. Betul tidak? Betul. Kenapa Akmal yang angguk-angguk? Akmal mengerti sekali tentang perempuan nampaknya ya. Bu Ina kan tanya tentang perempuan tadi. Siapa yang angkat tangan? Oke. Boleh Kay? Menghibur saat sedang sedih. Menghibur pada saat sedih, betul ya. Jadi teman yang baik dia tidak akan hanya datang pada saat kita bahagia. Ya, teman yang baik itu akan datang pada segala suasana. Jadi pada saat kita sedih, pada saat kita butuh orang untuk mendengarkan cerita kita, pada saat kita bahagia, dia akan selalu ada di dekat kita. Tapi Akmal nanti dulu. Tapi jika teman itu hanya datang pada saat kalian bahagia dan pergi pada saat kalian sedih, itu bukan teman. Ya, jadi kalian harus pintar-pintar mencari teman nih. Jangan sampai nanti kalian hanya berteman dengan orang yang hanya butuh saja dengan kalian. Misalnya nih kalian pintar matematika, tiba-tiba ada yang mendekati kalian, temenan yuk. Tapi dia hanya mengambil keuntungan untuk bisa diajarkan matematika oleh kamu ya, oleh kalian. Tapi pada saat dia sudah pintar, dia akan meninggalkan kalian. Itu bukan teman yang seperti itu. Ibu. Angkat tangan dulu, nggak mau ibu. Bu Indah nggak tahu suaranya siapa. Jack Wolf siapa ya? Kenapa pakai akun yang lain? Oh Jabar. Iya Ibu. Oh iya, kenapa Jabar? Itu Ibu nanti disebutin nama temennya. Disebutkan? Bu Indah belum bertanya itu. Bu Indah masih bertanyanya apa arti teman.
Bu, udah mau Jumatan. Iya, sebentar lagi. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kita sudah bahas tentang teman, sudah bahas juga tentang kelebihan dan kekurangan kalian. Lalu, apa yang akan menjadi misi kalian di minggu ini? Coba di next. Nah, tadi kan kalau sudah punya teman pasti akan punya cerita ya. Our story begin here. Jadi kalau kalian sudah berteman, pasti akan punya cerita. Tidak hanya teman pada saat sekarang saja. Contoh misalnya Ara nih, Ara pindahan dari Jakarta. Di Jakarta punya teman. Pada saat pindah ke sini tidak berarti udahan temenannya kan, masih tetap bisa berteman sampai sekarang. Betul kan? Ya, jadi teman itu bukan berarti jadi ada aku udah pindah rumah, udah pindah sekolah, jadi kita udah nggak temenan lagi ya. Lo gue nggak seperti itu. Ya, kita masih tetap bisa berteman meskipun kotanya berbeda, sekolahnya berbeda, ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia misi kalian. Ya, perhatikan dulu di slide. Ini adalah misi kalian. Kemarin kalian sudah mengisi G-form yang isinya ada alamat, nomor handphone, hobi atau kegemaran, warna kesukaan, makanan atau minuman kesukaan, benda kesukaan. Ini kurang lebih isi dari G-form yang kemarin. Ya, ini ada mic yang nyala. Oke, nanti guru-guru akan share data ini, tapi bukan milik kalian. Contoh misalnya, namaku Akmal, nama temanku Akmal mau siapa Mal? nama temanku Jabar misalnya ya. Namaku Akmal, nama temanku Jabar. Nah, nanti kotak-kotak yang di bawah itu adalah isian data tentang Jabar. Ya. Lalu tugas Akmal apa? Tugas Akmal adalah silahkan Akmal mencari sesuatu, mencari benda yang kira-kira akan cocok untuk Jabar. Tapi benda ini bukan berupa makanan atau minuman. Ya, paham sampai sini? Ya. Seperti selimut dulu. Tahan dulu ya, tahan dulu. Nanti Bu Ina akan kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Bu Ina akan jelaskan dulu. Nanti data ini hanya menjadi gambaran saja, bukan berarti isian data ini harus kalian ikuti. Contoh misalnya kemarin ada yang mengisi benda kesukaannya handphone. Terus masa kalian mau ngasih handphone ke teman? Emang punya uangnya? Enggak kan? Ya, karena untuk misi ini kalian hanya diberi modal, bukan diberi modal sama Bu Indah ya. Kalian akan punya modal sendiri. Modalnya dari kalian. Modalnya hanya 30.000. Ya, hanya kisaran 30.000. Oke. Nanti dulu bertanyanya nanti dulu. Nanti ya. Oke. Nanti jangan dulu bertanya. Ya, nanti dulu. Nah, dengan modal 30.000 itu silahkan kalian cari benda atau barang yang paling cocok untuk teman kalian. Tapi bukan hanya cocok, harus ada manfaatnya juga. Ya. Kira-kira apa nih? Oh, teman aku hobinya ini, oh warna kesukaannya ini. Silakan kalian cari, kalian pikirkan yang kira-kira benda itu jika diberikan ke teman, temannya akan merasa senang, akan merasa bahagia mendapat hadiah dari kalian. Ya. Oke, nanti dulu. Terus, nama temannya siapa? Sudah ditentukan juga oleh guru-guru, ya. Jadi nanti kalian tidak bisa memilih, Bu, aku mau ngasihnya ke ini. Tidak, karena sudah ditentukan oleh guru-guru sesuai dengan isian yang sudah kalian isi kemarin. Tapi tadi kan ada yang bilang Bu Indah akan mencarikan temannya yang cocok siapa. Kata aku, Bu Indah jadi kayak biro jodoh ini. Jadi Bu Indah akan mencocokkan Atifa cocoknya dengan siapa. Terus Aleza cocoknya dengan siapa. Arfan cocoknya dengan siapa. Nah, karena di sini sudah dicantumkan alamat dan nomor handphone, jadi misi kalian yang kedua adalah kalian harus mengirimkan kado tersebut langsung ke rumah temannya. Jangan dulu. Nah, cara mengirimnya gimana? Kan kita tidak hidup di zaman purba ya. Kalian bisa memilih banyak ekspedisi. Boleh pakai kurir instan, ya. Tidak ada yang bertanya dulu. Boleh pakai kurir instan atau Gojek, Grab. Kayak gitu bisa. Atau misalnya, Bu, aku mau dikirim lewat JNT, JNE atau apapun itu, ya. Kalian bebas memilih.
dan tidak dikirimkan dulu ke sekolah. Jadi silakan langsung kirim ke alamat yang tercantum di formulirnya. Ya, paham sampai sini? Oke, hanya mengangguk saja ya, jangan bersuara dulu. Terus, jangan dulu bertanya, stop. Nanti bertanyanya. Oke, nanti, kapan kalian mencari kadonya? Bukan sekarang lagi pandemi Bu, di mana-mana lagi dibatasi, mall jadi PSBB lagi, nggak bisa belanja ke mall. Banyak e-commerce ya, kalian bisa langsung buka handphone, di situ bisa langsung cek e-commerce apa yang kalian sukai, bisa langsung beli online. Atau misalnya, Bu, aku pengen jalan-jalan, orang tua aku juga ngebolehin jalan-jalan, ya udah silakan kalian bisa jalan-jalan ke tempat yang kalian bisa mendapatkan benda yang kira-kira cocok untuk teman itu. Lalu dikirimnya kapan? Dikirimnya kapan? Dikirimnya boleh sesegera mungkin, tapi paling telat harus sudah diterima oleh teman kita pada hari Kamis minggu depan. Ya, jadi ada waktu 1 minggu untuk mencari benda dan mengirimkan langsung ke alamat teman kalian. Ingat, salah satu teman kalian, mungkin ada beberapa, bukan salah satu, ada beberapa teman kalian yang tidak di Bandung, ya. Jadi harus difikirkan kira-kira estimasi berapa hari bisa nyampe ke kota teman kita. Ada yang di mana Bu Anu? Ada yang di Bogor, terus yang paling jauh itu? Martapura. Oh, ada yang di Palembang nih. Kalian harus berpikir yang kebagian teman yang ada di Palembang kira-kira berapa hari bisa sampai paket. Ya, jadi jangan mepet. Kalau misalnya yang kebagiannya jauh, nggak bisa dikirim pakai GoSend atau Grab, berarti kalian harus memikirkan kira-kira akan dikirimkan kapan, ya. Kalau yang dekat bisa langsung dikirimkan di hari Kamis pagi pakai GoSend langsung nyampe ke rumahnya. Tapi kalau yang jauh berarti harus dipikirkan, ya. Kalian coba pikirkan kira-kira waktu terbaik kapan untuk mengirimkan paket tersebut atau kado tersebut. Lalu nih, yang sudah menerima kado, jangan mentang-mentang, "Woi, senang aku dapat kado." Tidak seperti itu. Kalian tidak boleh membuka dulu kadonya. Ya, pada hari Kamis itu kalian hanya menerima kadonya saja, tapi tidak boleh dibuka. Lalu dibukanya kapan? Dibukanya nanti kita akan buka bersama-sama pada saat jimit di hari Jumat. Ya, jadi Jumat, Kamis kan kalian nerima nih paketnya. Jumat kita akan jimit lagi, kita akan langsung buka bersama-sama di jimit itu. Oke, siap? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh sekarang bertanya, tapi angkat tangan. Nanti Pak Irfan akan pilihkan siapa-siapanya. Tidak berbicara dulu, hanya angkat tangan saja. Mirza. Mirza nggak jadi. Bu. 30.000 itu udah sama ongkos kirim belum? Oh, 30.000 itu sudah ongkos kirim atau belum? Belum ya. Jadi 30.000 hanya untuk bendanya saja. Ongkos kirimnya kalian spend sendiri. Jadi harapan Bu Indah dan guru-guru, kalian memberi kadonya bukan uang minta lagi ke orang tua. Kalau misalnya kalian punya celengan sendiri, gunakan uang itu. Atau misalnya punya simpanan nih, kan kalian selama pandemi ini nggak jajan ya, harusnya uang jajannya kalian simpan. Nah, itu yang kalian gunakan untuk membeli kado temannya. Ya, jadi usahakan pakai uang sendiri. Ada lagi? Ibu mau usul buat yang temannya di Palembang. Jangan dulu berbicara. Ibu. Jangan dulu berbicara. Nanti dulu, Pak Irfan akan pilihkan siapa yang boleh berbicara. Jadi hanya angkat tangan saja dulu. Faras. Bu, pakai nama pengirim. Pakai nama pengirim? Bebas ya. Jadi kalian boleh menuliskan nama pengirim kalian, boleh tidak. Jadi itu bentuknya pilihan, karena nanti akan ada ucapan khusus untuk teman kalian yang tidak dimasukkan ke dalam kado. Jadi kalian akan membuat, ada 2 misi ya. Misinya yang pertama tadi mencari barang yang cocok untuk teman. Yang kedua kalian akan membuat kartu ucapan, tapi penjelasan tentang kartu ucapan ini tidak akan Bu Indah jelaskan sekarang. Nanti ada waktu khusus untuk penjelasan kartu ucapan ini. Oke, jadi kartu ucapannya nanti tidak dimasukkan ke dalam kado. Jadi kalian boleh langsung mengirimkan, misalnya besok nih jalan-jalan atau nyari-nyari di e-commerce,
terus nemu, boleh langsung dikirimkan tanpa harus menunggu dulu kartu ucapannya. Tapi kalau misalnya mau buat yang bentuk tertulisnya juga boleh. Ya. Siapa lagi? Riu. Ibu, Ya. kalau yang lagi di luar kota itu ngirimnya gimana? Kalau yang di luar kota nggak apa-apa, tetap bisa. Nanti Riu lagi di Jakarta ya? Iya. Ya, jadi Riu kemarin kan sudah mengisi form tuh, alamatnya alamat yang Jakarta harusnya. Jadi nanti Riu akan tetap dapat kado dari temannya langsung dikirimkan ke Jakarta, dan Riu pun mengirimkan dari Jakarta ke alamat teman yang nanti dipilihkan untuk Riu. Jadi yang di luar kota tidak ada alasan untuk tidak bisa menerima kado atau mengirim kado. Jadi tetap bisa dilakukan tanpa harus kaliannya pulang dulu ke Bandung. Kan sekarang mah banyak ya yang mengantarkan dengan cepat. Siapa? Andita. Ibu, Ya. kan nanti yang buat mengirim kadonya itu kan sesuai dari guru-guru. Ya. Nah, di situ kapan diinformasikannya? Nah, diinformasikannya kapan? Tadi kan Bu Indah sudah sampaikan ya, setelah Jimit ini, pokoknya kalian tunggu saja. Hari ini guru-guru akan japri ke kalian form yang ini. Jadi isian form ini akan dikirimkan melalui japri ke nomor handphone kalian. Jadi tunggu saja. Silakan kalian berharap-harap cemas. Kira-kira dapetnya siapa ya? Ya? Oke. Oke. Ada lagi? Jabar. Ibu, Ya. kalau kita yang nganterin ke sananya gimana? Boleh gak? Boleh nggak? Kalau misalnya diizinkan oleh orang tua, boleh. Jadi kalian bisa saling sekalian silaturahmi itu boleh. Tapi tetap harus izin ke orang tua dulu. Kalau orang tua kalian tidak mengizinkan, berarti tidak boleh. Kasih pahalanya ke Bapak Grab atau Bapak Gosen yang akan mengantarkan kado kalian. Ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, ada lagi? Azkia. Bu, nanti temannya dipilihin. Iya, kan tadi Bu Ina sudah sampaikan temannya dipilihkan oleh guru-guru. Tapi berdasarkan kuesioner sebetulnya, tapi dilihat lagi, dicocokkan kembali. Ada lagi? Kinan. Ya, Bu. Ya. Pilihnya teman terdekat atau teman apa aja? Hah? Temannya yang teman terdekat atau boleh yang agak jauh? Oh, pokoknya tunggu saja, ya. Sudah dipilihkan temannya itu, nggak tahu teman yang dekat, nggak tahu teman yang jauh. Pokoknya mah kalian terima saja. Nanti pada saat sudah menerima form yang ini, terima saja. Udah itu kalian itu berarti teman yang terbaik untuk kalian. Ada lagi? Akmal lagi ini teh. Ayo Akmal. Bu, kalau Apa? misalnya ongkos itunya kalau misalnya udah pindah sekolah gimana? Enggak dong, tidak akan ada yang sudah pindah sekolah karena sudah disesuaikan dengan teman-teman yang ada di Magnum ini. Ya. Bu, terus 30.000-nya dari sekolah udah Ibu, ada. kalau ada kado Yang dari 30.000 teman, ini ibu mau ke keluar marketplace ya. Bu. Kalau yang tidak diizinkan berbicara, jangan dulu berbicara. Akmal, tadi kan Bu Indah sampaikan, uang untuk membeli barangnya tidak diberi dari sekolah. Jadi itu uang Akmal, tidak perlu ke sekolah dulu untuk mengambil. Ada maksimalnya gak? Pokoknya kisaran 30.000. Kalau kisaran 30.000 itu berarti boleh kurang sedikit dari 30.000 Kisaran atau berapa, boleh Bu? lebih sedikit dari 30.000. Ya? Aku kira bakal bisa dikasih PS4, Ibu. Oh, atuh terlalu mahal itu. Ada lagi? Zia. Ibu nanti kasih kadonya perempuan ke perempuan. Iya dong, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena biasanya nih kalau nyari kado untuk yang berbeda jenis, misalnya perempuan nyari untuk laki-laki suka bingung nantinya. Kalau perempuan dengan perempuan lagi, laki-laki dengan laki-laki lagi, biasanya sudah tahu, oh iya ya kalau laki-laki itu kesukaannya ini, kalau perempuan itu sukanya ini. Jadi lebih
enak untuk memilih barang-barang yang akan kalian berikan. Dan ingat ya, memberi itu harus yang terbaik. Kalau kalian mau dapat yang terbaik, kalian pun harus memberi yang terbaik. Biasanya kalau Bu Winda, ini kalau Bu Winda ya, Bu Winda cerita saja. Kalau Bu Winda mau membeli kado untuk seseorang, Bu Winda akan lihat dulu Bu Winda suka tidak dengan barang itu. Kalau Bu Winda tidak suka, Bu Winda akan berpikir, Bu Winda saja tidak suka, apalagi teman Bu Winda. Jadi kalian pikirkan gitu. Kalau membeli sesuatu itu, kalian dulu yang harus suka, ya. Kalian dulu harus suka, baru nanti kalian pikirkan, kayaknya teman aku pun akan suka dengan barang yang aku kasih. Jadi harus yang terbaik. Ya, siapa lagi? Aku. Bu. Oke. Nanti dulu sebentar. Kan belum ada yang ditunjuk siapa yang boleh berbicara. Bu Indah mau menyampaikan dulu. Terus nih, di G-Form ada yang nulis, "Bu, aku murid baru, aku belum punya teman di sini." Terus ada yang menulis lagi, "Kepada siapakah kado itu akan kamu berikan?" Ini udah jam berapa? Jangan dulu berbicara kalau belum diizinkan. Ya, terus ada yang mengisinya, "Aku akan memberikannya ke Bu Ane." Padahal kan Bu Ane bukan teman, Bu Ane mah guru ya. Nah, jadi untuk anak-anak murid baru pun tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir, kalian akan dicarikan teman juga oleh guru-guru. Ya, jadi bukan berarti kalian memberikan kadonya ke teman yang ada di sekolah lama, tidak. Kalian akan tetap memberikannya ke teman-teman yang ada di Cendekia Muda juga, yang ada di Imagnum juga, ya. Terus nih, nanti kalau kalian sudah mendapatkan form ini, sudah dijapri oleh gurunya tentang form ini, keep it secret, ya. Jadi jangan diceritakan ke orangnya atau jangan diceritakan ke teman-teman kalian siapapun itu. Ya, biar teman yang menerimanya nanti, wah saya dapat dari sini. Kalau udah dikasih tahu duluan mah tuh nanti garing, jadi nggak seru lagi, ya. Jadi dijaga dulu rahasianya. Kalian hanya boleh cerita kalian dapat nama temannya siapa ke orang tua kalian, karena nanti kan orang tua juga yang akan membantu kalian, menemani kalian beli barang-barang yang akan kalian berikan ke teman. Jadi yang boleh tahu hanya orang tua. Teman-teman siapapun itu tidak boleh diberitahu dulu. Ya, paham? Oke, ini sudah jam 11:05. Ada yang masih mau bertanya atau gimana? Aku. Ibu. Bu, hadiahnya boleh. Nanti Pak Irfan yang pilihkan. Tunggu, jangan dulu berbicara. Yang dari chat dulu nih. Oh. Info katanya mau ngisi lagi karena ada yang salah. Oh. Boleh nggak ngisi lagi katanya? Kenat yang salahnya apa? Oke, yang salah nanti, yang salahnya Japri aja ya. Hah? Ini Bu, ini salah nulis yang kekurangan sama kelebihannya. Salah apanya? Nulis kekurangan sama kelebihan. Oh Nggak iya. bisa diisi lagi. Kenat Japrikan saja ke Bu Winda, nanti Bu Winda yang akan edit di G-Form-nya ya. Jadi tidak perlu mengisi lagi karena hasil G-Form-nya sudah diubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi tidak bisa di ini lagi. Kalau di edit lagi nanti lama lagi, kalian tidak akan, jadi semakin lama lagi nanti tahu temannya siapa ya. Oke. Barang kesukaan. Salah juga. Oke, Ara bertanya nih. Bu Indah akan jawab yang dari chat dulu ya. Jadi tidak ada yang berbicara. Ara bertanya, kadonya nanti diberikan ke teman yang sekelas atau bukan sekelas. Kita usahakan teman sekelas ya, supaya kalian minimalnya tahu dulu teman sekelas kalian teh siapa. Karena kemarin di Platinum ada kejadian lucu. Ada yang bilang, "Oh kamu teh kelas ini." Astagfirullah, ini sudah 1 semester kalian baru ngeh kalau temannya ini ada di kelas Platinum. Ya. Jadi minimalnya kalian kenal dengan teman-teman yang ada di kelas kalian. Ada lagi Pak Irfan? Oke, ini yang langsung terakhir ya. Oke, terakhir. Al-Fahri terakhir ya, penanya terakhir, karena kalian akan Jumatan ini. Atifah ada aplikasi angkat tangan, jadi bisa. Iya, Atifah harus update dulu itunya, Jimit-nya. Nanti Japri aja. Al-Fahri Ibu. jadi. Bu, Ya, kalau rumah kita jauh kirimnya gimana?
Iya, kan tadi Bu Indah sudah sampaikan rumahnya jauh juga, tidak masalah. Alfahri di Palembang kan? Di Bandung, ntar lagi pulang ke Palembang. Oh, Alfahri sekarang lagi di Bandung. Pulang ke Palembang kapan? Hari Senin. Senin sekarang. Mm-mm. Oh, ya udah berarti nanti temannya mengirimkan ke alamat yang di Palembang. Di Martapura. Kenapa? Di Martapura, bukan di Palembang. Oh, di Martapura, iya. Jadi nanti teman yang dapat Alfahri itu akan mengirimkan langsung ke Martapura. Nah, tapi Alfahri, kalau Alfahri tidak mau repot jauh udah ngirim dari Martapura, Alfahri sebelum berangkat ke sana, Alfahri kirimkan dulu yang kado punya teman supaya nanti tidak repot. Jadi nanti Alfahri hanya tinggal menerima saja. Sama seperti Bu Ando mengirimkan learning kit untuk Alfahri. Seperti itu sistemnya. Iya. Oke, sudah ya? Karena sudah jam 11 lebih 5. Kalau masih ada yang bingung, ya? Lebih 4, bukan lebih 5. Ya. Oke, kalau masih ada yang bingung nanti boleh japri ke Bu Indah atau ke guru-guru lain. Silakan kalian tanyakan kebingungannya apa. Ya, yang jelas untuk form ini kalian tunggu saja, nanti guru-guru akan japri langsung ke nomor kalian. Oke, paham ya? Sip, alhamdulillah. Bu Indah akhiri saja. Kalau tidak jelas japri dulu ya karena kebingungan. Oh ya, pokoknya yang merasa tidak jelas silahkan japri saja ke gurunya. Oke. Nah, alhamdulillah selamat menjalankan misi kalian. Ingat misinya ada 2 tadi, menyiapkan kado dan menjaga semuanya tetap rahasia supaya yang menerima kado nanti tetap surprise, tetap wah excited menerima kado dari kalian, karena kalau udah dikabari nanti udah basi, jadi udah nggak seru lagi nantinya ya. Ya, oke, karena sudah jam 11 lebih 5 nih, kita akhiri saja jimitnya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sampai jumpa semester. Oke, terima kasih Magdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live. Kasih tahu apa-apa. Boleh lebih dari 30.000 nggak? Boleh. Iya, boleh. 30.000 nggak? Boleh. Pokoknya Boleh. kisaran aja, kisaran. Jangan terlalu jauh range-nya ya.